Gimana caranya belanja stok puasa yang pas? Nggak kurang, nggak lebih. Hari ini, Pak Nur akan membongkar fitur peramal di iPos yang bisa menyelamatkan omset di bulan Ramadan. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit, dan kali ini saya masih ditemani oleh Pak Nur yang merangkap sebagai konsultan Trigonal Software. Pak, ini udah masuk Februari kita ya, jadi hawa-hawanya puasanya udah mulai kerasa nih ya Pak ya. Iya betul Mas Adit. Kalau nggak salah tanggal 18 apa 19 Februari nanti ya. Ya mulai ya. Tuh, kemungkinan sih seperti itu ya Pak ya. Nih harusnya nih stok sirup, biskuit kalengan, lalu kurma-kurma gitu mungkin udah banyak ya di toko ya Pak ya. Yang aman itu biasanya berapa karton nih kalau buat stok nih Pak kalau di toko? Tergantung sih Mas Adit, nggak bisa dikira-kira begitu. Oh, tergantung ukuran toko mungkin ya Pak ya. Kalau toko kecil mungkin 5 kardus sirup gitu mungkin Pak. Bukan tergantung ukuran toko sih Mas. Oh, terus tergantung apa nih Pak? Jadi kalau untuk memperkirakan itu kita harus pakai data Mas Adit. Bisnis itu nggak bisa dikira-kira. Oke. Berarti pakai data nih. Betul. Oke. Dari data itu baru kita bisa meramalkan berapa kebutuhan kita di bulan puasa nanti. Oh, ini Ya. ramal-ramal nih malah kayak dukun-dukunan ini Pak nih. Ya, dipakai ramalan gitu ya Pak ya. Ya nggak gitu juga sih kalau kita itu ngeramalnya pakai data. Oke, itu gimana nih cara kerjanya Pak? Misalnya nih saya mau belanja buat minggu depan deh, gitu gimana? Ya, jadi gini Mas Adit, IPOS itu kan ada data historinya gitu ya, jejak digitalnya. Iya. Jadi untuk memprediksikan berapa kebutuhan nanti di Ramadan itu kita bisa lihat data tahun lalu, berapa sih ketika di bulan Ramadan itu untuk tiap barang kita habisnya waktu itu berapa gitu Mas Adit. Oh, oke. Berarti kita yang dilihat itu polanya ya Pak ya dari tahun lalu gitu ya? Betul, ya Oke. pola tahun lalu itu seperti apa. Jadi kita bisa memprediksikan atau kerennya sales forecasting untuk tahun ini seperti apa gitu. Oke. Jadi untuk memprediksikan untuk bulan Ramadan, kita nggak bisa lihat hanya penjualan bulan kemarin gitu ya. Karena untuk Ramadan atau puasa itu kebutuhannya biasanya melonjak. Tidak sama dengan bulan kemarin kayak gitu. Oleh karena itu tadi kita harus lihatnya adalah di musim yang sama. Di bulan puasa tahun lalu itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita bisa pilih periodenya lalu kita sort nanti mana barang yang lebih banyak terjual waktu itu. Ya, begitu Mas. Oke, jadi kelihatan trennya gitu ya Pak ya dari tahun lalu tuh gimana, sekarang nih kira-kira kita bisa persiapannya gimana ini ya, berapa gitu ya Pak ya? Iya betul, misalnya tahun lalu roti tertentu habis 300 kaleng misalnya. Nah tahun ini kita bisa prediksikan kira-kira ya minimal sama atau ditambah sedikit begitu Mas. Oh iya, benar bisa ya Pak kayak gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut kita boleh ngopi dulu Pak, silahkan Mas. Siap, makasih Mas Adi. Oke, kita lanjut lagi Pak Nur. Siap. Tadi kita udah bahas ya, cari tahu apa yang dibeli. Nah, sekarang gimana nih supaya kita bisa tahu nih berapa jumlahnya biar nggak keburu kehabisan, Pak Nur? Oke, ya baik. Ini teknik yang kedua itu ya. Yang kedua ini bagaimana kita mengamankan stok agar tidak sampai kehabisan itu ya. Itu. Jadi di IPOS itu ada satu fitur yang bisa mengingatkan kita agar tidak sampai kehabisan barang Mas Adit. Oke, itu fitur apa tuh Pak kalau boleh tahu? Terus cara setting-settingnya gimana sih itu? Baik. Jadi namanya itu stok minimum. Stok minimum, Ya. oke. Jadi pengertiannya adalah bagaimana agar kita tidak sampai kehabisan barang. Ya seperti yang tadi Mas Adit tanyakan. Iya, oke. Cara settingnya itu tinggal kita lihat laporan penjualan, kemudian kita rata-ratakan sehari itu habisnya berapa. Misalnya sirup, sirup
merek A gitu. Sehari rata-rata 10 misalnya. Oke. Kemudian supplier bisa mengantarkan ke kita misalnya dalam waktu 3 hari. Oke. Nah, maka kita bisa hitung tuh kalau 3 hari berarti kita butuh berapa begitu. Oh, oke. Berarti kita minimal harus punya 30 botolan mungkin gitu ya, Pak ya? Ya, kita bisa tambahkan dengan pengaman sih, Mas. Biasanya ternyata ada yang borong banyak atau supplier terlambat mengirim kayak gitu ya. Bisa ditambah 40 atau 50 begitu. Oke. Kalau itu berarti nanti sistemnya itu ngingetin kita ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Nanti ada reminder di e-pos itu ketika stoknya itu sudah mencapai batas minimum tadi. Misalnya kayak sirup tadi kita udah nyetok 100 gitu. Ya. Kalau kita setting stok minimumnya 50, maka nanti ketika tinggal 50, sistem akan memberitahu kita ini barangnya udah minim kayak gitu. Oke, canggih banget berarti ya, Pak ya? Tuh. Bisa inget-ingetin ini ya, kayak asisten berarti. Iya betul. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang masalahnya ada di suppliernya nih, Pak nih. Bagaimana, Pak? Misal kalau ternyata mereka tuh bilang nih, "Wah, Mas Adit, ternyata ini barangnya lagi langka nih. Kita jatah toko Mas cuma kasih 5 dus aja ya." Gitu gimana, Pak? Oh ya, kalau itu biasanya sentimen dari supplier sih Mas Adit. Oke. Mungkin Mas Adit sering bayarnya telat kali. Bisa jadi ya. Mungkin ya, supplier itu kadang pandang bulu ya, kalau yang kok bayarannya suka telat, itu mungkin akan kurang diprioritaskan. Oke. Jadi untuk ngatasi itu Mas Adit bisa nih, di e-pos ini ada satu fitur yang sakti juga. Wah, apa tuh, Pak? Itu bisa mengingatkan kita tentang jatuh tempo dari hutang kita ke supplier. Oh gitu, Mas. ada lagi ya? Oke. Ya, jadi usahakan misalnya jatuh temponya itu 7 hari atau 14 hari katakan ya. Maka usahakan Mas Adit bayar sebelum hari jatuh tempo itu. Oke. Ya, kita sudah punya datanya sehingga bisa tepat sebelum jatuh tempo kita bisa bayar. 13 hari atau 12 hari kita udah bayar. Nah ini Ya. canggih juga ya e-pos ya, Pak ya? Bisa ngingetin udah mau jatuh tempo, sama tadi juga bisa ngasih notif kalau barang udah batas minim ya. Tuh. Oke, siap, Pak. Nah, ini seperti biasa nih ya, daging banget ini ya ngopi kita pada kali ini. Dan sekarang waktunya closing statement dari Pak Nur nih, Pak. Silakan. Ya, baik. Jadi untuk menjaga agar toko kita itu bisa lancar, stabil, ada 3 yang perlu diperhatikan. Oke. Yaitu setting stok minimum, kemudian perhatikan jatuh tempo, kemudian juga stok yang pas untuk mengantisipasi pasar yang akan datang. Oke, ada 3 itu ya teman-teman ya, jadi diingat-ingat ya teman-teman ya. Oke, jadi siapa? Terima kasih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.